Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan membuat simple vector illustration. Ini simple banget, yang hanya kita perlukan yaitu rectangle tool, pen tool, dan juga color panel. Nah, buat kalian yang belum paham soal toolsnya, kalian bisa nonton di video sebelumnya yang judulnya Tools yang perlu kalian pahami sebelum membuat vector illustration. Jadi pastikan kalian nonton dulu, dan di video itu di bagian deskripsinya aku juga udah taruh beberapa link video untuk kalian tonton buat kalian yang memang belum tahu tools Affinity Designer. Nah, seperti yang kalian lihat di layar ini ya, jadi ini yang akan kita buat. Mungkin hasil nantinya nggak akan sama, tapi kira-kira stylenya kayak gini. Ini simple banget. Jadi kita coba review dulu ya. Kalau kalian lihat stylenya itu menggunakan outline yang berwarna hitam, dan permainan warnanya ini menurut aku cukup unik ya, cukup modern juga. Jadi nggak kaku warnanya, dan ya warnanya ini lebih ngejreng ya kalau bisa dibilang. Dan di sini kita akan bikin project baru. Nah, ini aku mulai dari awal aja. Kita pergi ke file. Buat kalian yang baru pertama kali buka Affinity Designer, kalian bisa langsung new document ya. Dan di sini ya, kita file, new. Nah, ini tampilan new dokumennya. Jadi tetap sama, kalian masih bisa ikutin. Di sini aku akan memakai ukuran 2000 pixel kali 2000 pixel. Jadi ukuran ini yang biasanya aku pakai untuk membuat ilustrasi dengan frame square ya. Lalu kita create. Oke, jadi projectnya akan blank seperti ini. Nah, di sini karena aku punya dua layar ya, dua display, jadi sambil aku lihat ilustrasi yang sebelumnya. Jadi kita akan mulai dengan rectangle ya, rectangle tool, atau kalian bisa klik M di keyboard. Dan pastikan di panel color kita nggak usah pakai yang warna fill ini dulu, jangan dulu. Nah, stroke-nya ini warna hitam, dan kita kasih ketebalannya itu di 2 poin. Oke. Lalu kita tinggal buat aja kotaknya. Oke, nah ini ketebalannya kita kasih 4. Kalau udah, ini kalian bisa bikin versi kalian ya, tapi untuk teknik-tekniknya kalian bisa coba nonton dulu video ini. Nah, sekarang kita akan bikin bagian pagarnya ya. Oke, akan bikin kayak gini. Nah, pastikan yang bagian ini kan kalau bisa dibilang ini ada 2 lantai ya, bangunannya ada 2 lantai, dan pastikan pagarnya ini lebih panjang dibanding bangunannya ya, supaya lebih kelihatan. Terus kita copy paste, lalu kita tarik ke atas. Ini kita turunin dikit. Oke. Terus kita langsung aja bikin mulai dari pintunya. Kalau udah, aku akan tambahin kotak ya untuk jendelanya. Nah, dan di sini kita akan pakai yang namanya pen tool, terus bikin garis. Ini layaknya ya hiasan aja. Oh ya, aku akan kasih tunjung satu teknik supaya kalian bisa menduplikasi semua garis ini secara cepat. Oke, jadi aku hapus dulu ini. Pastikan kalian klik yang akan kalian duplicate ya, kita klik, lalu tahan Alt di keyboard bersamaan dengan mouse kalian ya. Lalu pastikan kalian juga tekan Shift. Jadi Alt Shift dan
klik kiri di mouse, terus kita tarik. Nah, kalau udah, lalu kita langsung Ctrl J. Oke, dia akan jadi kayak gini. Buat yang masih bingung, tolong di reply lagi video ini. Oke? Dan di beberapa video sebelumnya juga udah aku kasih tahu. Nah, ini aku pengen dia simetris ya dengan garis yang ini. Jadi aku tinggal bikin kayak gini. Nah, dan pastikan snapping tool kalian itu aktif supaya dia bisa rata ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin jendelanya. Kita akan bikin jendela yang agak panjang aja. Nah, di sini kalian bisa copy paste atau caranya kayak tadi. Tekan Alt di keyboard, lalu Shift dan tarik. Oke. Itu cara cepat aku menduplikasi objek. Nah, di sini aku akan bikin semacam tempat sandaran gitu ya. Ini aku copy aja. Copy paste lagi. Oke, jadinya kayak gini. Nah, di bagian sini aku akan taruh untuk tanaman-tanaman. Ya, jadi pertama-tama aku bikin kotaknya dulu. Oke. Tanamannya nanti belakangan aja. Dan kita akan bikin jendela juga ya, tapi kecil aja gini. Nah, di bagian sini nanti aku akan bikin air conditioner ya, AC ya. Kita bikin kayak gini. Nah, kenapa aku bikin dua kotak kayak gini? Ini maksudnya kayak 3D gitu sebenarnya. Jadi ada dua sisi, depan sama samping gitu. Kalau udah, aku akan bikin semacam garis sebagai kayak saluran gitu ya. Aku kurang paham, tapi ya, kalau di air conditioner itu kan ada yang kayak saluran gitu kan. Jadi kita pakai pen tool di sini. Nah, di sini aku akan menggunakan juga Shift di keyboard supaya lebih rapi ya. Oh ya, ini aku aktifkan rubber band mode supaya garisnya kelihatan. Oke, dia akan jadi kayak gini. Nah, sekarang nanti aku akan copy paste aja pintunya, atau kalau kalian mau bikin secara manual juga bisa, terserah. Nah, sebelum itu kita akan rapikan layer-layernya, karena kalau kalian lihat di sebelah kiri ini ada banyak banget layernya. Dan oh ya, kalau kalian perhatikan soal UI Affinity Designer, UI-nya aku ya mungkin berbeda dengan kalian ya, karena aku cuman pindah posisi aja, tapi panelnya itu tetap sama. Jadi jangan khawatir, jangan bingung. Kalau kalian pengen cari panel, ya ini panel ya, layer, color, stroke, itu semua namanya panel. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa ke view, lalu studio. Di sini kalian tinggal pilih aja. Di sini aku nggak pakai semua, cuman beberapa yang penting aja. Oke, kita langsung rapiin layernya. Layer garis ini kita select semua, lalu kita pindahkan ke pintu ini. Kita masukin ke dalam. Caranya gimana? Kita select semua,
ini bagusnya pakai group ya, Ctrl G. Tapi di sini aku nggak akan pakai. Aku udah jelasin di beberapa video soal masking, dan kalian perhatikan baik-baik garis birunya. Kalau garis birunya kayak gini, berarti aku pindahin garis-garis ini di layer curve ini ya, semua ini di bawah layer rectangle. Kalau garisnya kayak gini, berarti aku masukin semua curve-nya itu ke dalam layer rectangle. Kalau kayak gini di samping, nah dia akan jadi ke masking gitu. Oke, jadi pastikan garis biru ini posisinya kayak gini. Oke. Ya, kalau belum paham, coba di replay lagi. Oke, lalu ini juga kita masukin pintu sama jendela ini. Kita copy paste. Nah, ini sebenarnya yang di sini garis-garisnya nggak kelihatan, jadi kita hapus aja. Kalau kalian nggak mau hapus juga nggak masalah, tapi kalau aku akan hapus supaya nggak mengganggu aja. Karena nanti di sini akan ada warna, jadi akan tertutup. Ini kita pindahkan ke atas. Nah, jendelanya ini aku akan bikin beda. Nanti jendelanya akan memanjang seperti gambar sebelumnya, ya, supaya variasi. Ini nggak apa-apa ya, kelebihan nggak masalah. Di sini aku akan pakai pen tool lagi dan akan membuat garis simple. Oke, nah garis ini kita masukin lagi di jendelanya. Ini AC-nya kita copy, paste. Nah, dan biasanya ada juga kayak pipa ya, tapi nggak apa-apa, ini ya namanya juga ilustrasi ya, jadi nggak harus real amat gitu. Nah, kayak gini aja. Nah, sekarang aku akan bikin di bagian atas ada tempat keluarnya asap ya. Ini semua kita pindahin ke bawah dikit, karena nantinya kita akan bikin satu ruang lagi ya di bagian atap rooftop ya. Sini ini kita bengkokin dikit. Nah, oke, jadinya kayak gini. Dan ya, kita bikin pintunya. Nah, pintunya kenapa kecil gini? Karena perspektif aku, pintunya itu menghadap ke sebelah sana, bukan ke sebelah sini ya. Jadi ke sebelah sana, makanya hanya kecil. Oke. Jadi dalam membuat ilustrasi juga kalian harus punya perspektifnya, supaya mudah gitu dilihat. Dan di sini aku akan taruh semacam mesin ya, nggak tahu mesin apa yang biasa ada di atap-atap itu ya. Kalau di bangunan-bangunan tinggi gitu ada mesinnya. Dan ya, kita hias dikit aja kayak gini. Ini kita pendekin dikit, dan kita akan bikin lagi atapnya. Kita coba sejajarin. Nah, kalau belum rapi ya kalian tinggal lihat aja ya garis-garisnya. Oke. Dan jadinya kayak gini.
Nah, di sini aku akan bikin semua warna putih dulu. Ya. Jadi di sini mau cek aja apakah layernya udah berurutan atau belum. Oke, sekarang kita tinggal proses pewarnaan aja. Nah, di sini kalian bebas terserah mau warna kayak gimana. Untuk proses pewarnaannya juga nanti aku akan jelasin perlahan-lahan. Di sini kita ambil warna berbeda ya dari yang sebelumnya. Aku mau warnanya kayak gini. Nah, aku pakai mode HSL ya. Kalau kalian mau RGB atau yang lainnya silakan, nggak masalah. Enaknya di bagian HSL kalian bisa tentuin saturasinya dan juga kecerahannya. Nah, pintu ini aku akan bikin netral aja ya, warna semacam warna kayu. Nah, terus aku akan bikin, jadi kita berimajinasi kalau yang di lantai bawah ini dalam ruangannya itu terang ya, lampunya dinyalain ya, anggaplah ini mode malam ya, jadi lampunya dinyalain dan kita akan bikin dia jadi warna kuning. Nah, di jendela ini juga warna kuning. Dan di bagian sini bisa gelap ya, atau mau terang juga nggak masalah. Di sini aku akan bikin kayak gelap aja. Ya, jadi kita anggap aja di jendela ini udah nggak terlalu terlihat ya terangnya. Ini terserah kalian. Oke. Nah, di sini aku akan ambil warna gedungnya. Jadi kalian pick color ya, color picker tool, kalian klik atau kalian bisa klik I di keyboard, terus kalian comot warnanya. Nah, lalu di sini aku akan turunin bagian lightnya sama saturasinya juga, dan di bagian hue-nya oke, jadinya kayak gini. Lalu yang bagian ini aku juga akan ambil patokan warna gedung. Ini aku akan bikin lebih terang dikit lah. Ini kita pakai warna kuning, ini warna biru aja. Jadi kita anggap di sisi ini terang ya, di sisi samping ini terang. Nah, sekarang bagian pendoponya ini kita kasih warna agak beda ya. Ini pintunya sama aja warnanya, tapi di bagian atas gelap ya. Oke.
Nah, ini kita bikin warna yang beda lagi ya, keunguan gitu. Nah, di bagian bawah ini lebih pekat dan di atas lebih terang. Oke. Ini juga, nah ini nanti aku bikin warnanya sama aja kayak gedungnya. Pintunya juga sama. Mesinnya ini agak abu-abu. Nah, sekarang kita tinggal bikin detailnya aja. Ini kita ganti ke abu-abu ya. Oh ya, di sini aku akan tambah aja. Jadi ada dua sisi. Oke. Nah, kalau di gambar pertama, nah dia ada yang kayak gini ya, supaya lebih menarik aja. Nah, itu gampang ya, kalian tinggal pakai rectangle tool aja. Kita hilangin stroke-nya, lalu kita comot warna gedungnya, dan kita bikin dia lebih pekat lagi. Nah, ini penempatannya random aja, terserah kalian. Dan ya nggak usah banyak-banyak supaya tetap simple. Dan ini kita masukin ke layer gedungnya. Oke. Di sini kalian tinggal mainin posisinya aja. Oke, dan di sini juga aku akan tambah detail-detail kecil, kayak garis. Nah, sekarang kita tinggal tambahin bagian tanamannya. Nah, tanamannya di sini aku nggak akan bikin bunga-bunga ya. Di gambar sebelumnya aku udah coba bikin bunga yang simple, tapi outline-nya terlalu gede. Karena di sini kita akan bikin semuanya itu ketebalannya itu tetap sama ya. Jadi nggak ada yang terlalu tebal atau terlalu tipis. Semuanya sama. Sini aku akan bikin bulatan warna hijau. Kita pakai ellipse tool, klik shift di keyboard supaya lebih rapi, dan ganti ini ke warna hijau. Nggak harus warna hijau, terserah kalian mau warna apa ya.
Nah, ini kita akan bikin grup aja, Ctrl G. Nah, dan ya, jadinya seperti ini. Gimana menurut kalian? Ini gampang banget ya. Harusnya kalian bisa. Dan di sini kita tinggal rapiin aja layernya ya. Kita akan coba belajar juga untuk merapikan layer. Nah, ini kan masih kepisah, kita select aja keduanya lalu bikin grup. Ini juga. Oh ya, dan teknik untuk select kedua objek ini nggak harus kayak gini ya, nggak harus. Kalian bisa klik aja satu, lalu tekan shift di keyboard dan klik yang objek satu lagi. Oke. Oke, jadinya seperti ini. Nah, semoga kalian bisa mengikuti tutorialnya. Gambarnya nggak harus kayak gini. Kalau kalian pengen bikin gedungnya 3 tingkat atau ada 2 gedung, nggak masalah. Kalian bisa explore banyak macam ya, banyak macam objek. Terserah kalian. Kalau kalian mau bikin mobil juga nggak masalah. Yang penting yang udah aku tunjukin tekniknya kayak gitu. Dan kalian bisa post di sosial media kalian. Kalau kalian mau tag Millions juga boleh. Oh ya, kalau kalian mau ekspor gambarnya ya ke JPEG, sekali lagi ke file lalu ekspor. Dan ini ada shortcutnya, Ctrl Alt Shift S. Aku udah hafal ya shortcut ini, jadi nanti aku tinggal kayak gini. Nah, muncul export setting. Kalian bisa ekspor di PNG atau di JPEG. Nah, nanti aku jelasin sedikit ya soal export setting. Yang biasanya aku pakai itu PNG, JPEG, dan juga PDF. Yang lain-lainnya belum. Jadi buat kalian yang mau coba juga silakan. Dan di sini kalian bisa ubah ukurannya. Kalau kalian lihat ada slot ya. Ini kalau kalian klik berarti size yang akan kalian ganti, misalnya di sini ya. Sini kita tulis 4000. Maka size yang di sebelahnya itu nggak akan terganti juga. Ya, jadi ini lebar dan tinggi, lebar panjang maksudnya. Nah, kalau kita taruh 2000 lagi ya, terus kita kunci, kita ubah ke 4000, dia akan jadi 4000 gitu. Oke, itu penjelasan singkat soal export setting. Nanti di beberapa tutorial kayak gini, nanti juga aku akan ingatkan buat kalian soal export setting supaya kalian nggak lupa. Dan kalian tinggal klik export, terus kalian tinggal pilih di folder mana yang akan kalian save. Oke, itu aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalian bisa komen apakah tutorial ini simple atau susah buat kalian ya. Kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau juga kalian mau request ilustrasi ya, vektor ilustrasi, atau mau tanya-tanya soal Affinity Designer juga bisa. Yang pastinya kalau aku bisa jawab ya. Kalian bisa komen di bawah. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe. Ikuti juga Instagram @millions, linknya aku taruh di bawah, karena di situ aku nanti akan bikin konten juga soal vector illustration dan Affinity Designer secara singkat aja. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.